Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 26 dan 27. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, kita tentu pernah ya mendengar kisah ini bagaimana Raja Salomo memberi keadilan kepada ibu yang akan kehilangan bayinya. Dikisahkan dalam cerita itu bahwa ada dua perempuan sundal yang sama-sama memiliki seorang bayi. Yang satu bayinya mati karena mungkin ketika kedua ibu ini tidur, ada seorang yang menindih bayinya sehingga bayinya meninggal. Dan ibu yang bayinya meninggal, dia menukarkan dengan bayi yang masih hidup. Dan bayi yang masih hidup ini diperebutkan oleh kedua ibu tersebut. Akhirnya mereka sama-sama mencari keadilan dan kebenaran. Datanglah mereka kedua ibu ini kepada Raja Salomo. Raja Salomo pun pasti ada kebingungan ketika hendak memutuskan mana yang benar, bayi siapa yang hidup, milik siapa bayi yang hidup itu, karena sedang diperebutkan. Tetapi oleh hikmat dari Tuhan, Raja Salomo bisa menentukan mana ibu yang memiliki bayi yang hidup tersebut. Dalam perdebatannya, seorang ibu mengatakan bahwa bayi yang hidup ini adalah milikku, sedangkan bayi yang mati ini adalah milikmu. Ibu yang satu juga demikian, bayi yang mati itu adalah milikmu, sedangkan bayi yang hidup ini adalah milikku. Raja Salomo akhirnya memberi keputusan untuk membelah bayi yang masih hidup ini untuk diberikan separuh kepada ibu yang satu dan separuh lagi kepada ibu yang lain. Ibu yang satu yang tidak merasa melahirkan, yang tidak merasa memilikinya, dia berkata, "Penggalah bayi itu, biar saya separuh, ibu itu separuh." Tetapi ibu yang merasa dia melahirkan, dia memiliki bayi yang masih hidup itu, dia berkata, "Jangan, biarkan dia hidup." Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa seorang ibu, dia memiliki hati, memiliki nurani untuk membiarkan bayinya yang hanya baru beberapa hari dilahirkan untuk dibiarkan hidup. Dia tidak ingin bayi yang dia lahirkan mati atau binasa. Padahal kalau kita melihat kedua perempuan ini dijelaskan bahwa mereka adalah perempuan sundal. Kita seringkali memberi stigma kepada beberapa perempuan ya, kalau perempuan itu memiliki status tertentu, kita juga memberi penilaian tertentu kepada seorang tersebut. Kalau perempuan sundal biasanya memiliki stigma yang buruk, memiliki hati nurani yang kurang baik, tetapi kita bisa melihat bahwa dari kisah ini justru perempuan yang dianggap disebutkan sebagai perempuan sundal pun dia memiliki hati nurani untuk bayinya dibiarkan hidup. Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ini bukan hanya sebuah kisah yang membicarakan tentang keadilan atau hikmat Raja Salomo, tetapi ini juga sedang menunjukkan betapa Tuhan mana yang sebagai pencipta manusia yang sesungguhnya. Kita tahu bagaimana hati Allah, hati Bapa, Dia tidak menghendaki satu jiwa pun binasa. Allah tidak menginginkan manusia
sebagai ciptaannya yang sempurna, dikasihinya, mengalami kebinasaan. Makanya Allah, dia menyelamatkan manusia, dia memakai caranya sendiri untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan, supaya manusia tidak mengalami kebinasaan. Saya akan bacakannya. Allah telah menunjukkan kasih-Nya supaya kita tidak binasa. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 dan 16 dikatakan demikian. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, inilah bukti bahwa Allah atau Yesus dialah Allah yang menciptakan kita. Dia sebagai pencipta kita, dia tidak ingin kehilangan manusia. Dia tidak ingin melihat ciptaannya itu binasa. Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada manusia supaya manusia hidup, itulah Allah yang benar. Allah yang menciptakan kita, manusia. Kalau Allah bukan pencipta manusia, Dia tidak akan memiliki respon atau tindakan apapun untuk menyelamatkan manusia. Dia tidak memiliki kepedulian kepada manusia supaya terbebas dari penghukuman kekal atau kebinasaan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 juga dijelaskan demikian. Saya akan bacakan di bagian terakhir. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah hati Tuhan, hati Allah pencipta kita. Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Demikian juga seperti hati seorang ibu yang bayinya akan dibelah. Dia tidak menghendaki bayi yang hanya baru dilahirkan, mungkin hanya baru 3 hari bersama dia. Dia tidak ingin kehilangan bayi yang baru saja dilahirkan. Terlebih hati Allah yang penuh kasih, yang sempurna. Dia tidak ingin manusia ciptaannya mengalami kebinasaan. Makanya Allah, dia turun ke dalam dunia, rela jadi seperti manusia, supaya manusia tidak mengalami kebinasaan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena kasih-Mu yang besar, kami tidak mengalami kebinasaan ketika kami percaya kepada Engkau. Terima kasih buat jalan keselamatan yang Tuhan sudah tunjukkan bagi kami. Kami mengiring Engkau, kami mengikut Engkau Tuhan. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka jaminan kehidupan kekal, keselamatan itu menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari juga hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Engkau tambahkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Dalam segi aktivitas mereka, kegiatan mereka apapun juga. Kiranya kemuliaan-Mu bertambah nyata. Supaya lewat keberadaan jemaat-jemaat Tuhan, banyak jiwa yang ditarik datang kepada Engkau. Jemaat juga mengalami kuasa di tengah-tengah ibadah mereka. Mereka beribadah, mereka menikmati lawatan Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Baik ibadah raya maupun ibadah wadah-wadah Tuhan, baik ibadah perayaan juga. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Semua jemaat baik dari anak-anak sampai lanjut usia, mereka mengalami kenyataan dari firman-Mu. Firman-Mu berkuasa untuk memberkati, untuk mengubahkan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Dari Bapak Gembala, staf Gembala, para diaken, para aktivis, para koordinator-koordinator pelayanan, kami semua mengalami kuasa firman-Mu bekerja, menuntun, menerangi, bahkan menopang, mengubahkan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan baik bagi kami. Sepanjang hari ini kami nikmati kemurahan-kemurahan Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.